Halo, apa kabar sahabat tani dimanapun Anda berada? Semoga sehat selalu dan tak lupa masih diberi rezeki yang lancar. Jumpa lagi bersama saya di Ladang Tani. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit ilmu pertanian tanaman cabai, dan di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari perlindungan batang, daun, buah, dan bunga. Dan di sini juga saya akan jelaskan juga inseksida dan nutrisi yang saya gunakan. Tentunya di sini saya akan memperjelaskan tentang penggunaan pestisida ya para sahabatku ya. Dan di sini supaya sahabat tani semua itu tidak salah penerapan maupun tidak salah langkah untuk mengambil langkah-langkah yang harus kita gunakan maupun yang kita butuhkan sesuai dengan keadaan dan situasi di tempat masing-masing ya para sahabatku ya. Terutama setiap daerah memiliki iklim yang berbeda, dan di sini saya akan menjelaskan yang terlebih dahulunya tentang fungisida ya. Dan di sini saya membawa berbagai macam pestisida, yaitu dari fungisida, insektisida, akarisida, dan metasida. Nah, di sini yang saya jelaskan terlebih dahulunya tentang fungisida. Ini fungisida kozeb, yaitu bahan aktifnya mankozeb ya para sahabatku ya. Bahan aktifnya mankozeb. Ini nama produknya kozeb dari PT Dharma Guna Wibawa. Oke ya, dari DGW. Dan di sini kozeb ini memiliki kemampuan yaitu untuk melindungi. Kalau melindungi itu sejak dini ya para sahabatku ya, sejak dini seminggu sebelum tanam dan seminggu setelah tanam, dan seterusnya sampai usia tanaman kita itu berkisar 2 bulan ya para sahabatku ya. Dan setelah 2 bulan kita lihat situasi dan kondisi batang cabai kita perlu gimana lagi dan perlu menggantinya atau tidak. Namun kalau menurut saya itu kita terlebih dahulunya kita lihat situasi cabai kita ya gimana, ataupun masih baik-baik saja ataupun tidak. Dan kalau memang situasinya sudah tidak bisa dilindungi oleh kozeb ini, kita harus melakukan yaitu pencegahan ya para sahabatku. Kalau kozeb ini, kalau saya sendiri memakainya itu hanya untuk perlindungan. Ketika untuk pencegahan saya beralih ke fungisida topsin, dan berbahan aktif juga berbeda ya ini para sahabatku. Oke, ini saya jelaskan satu persatu supaya jelas dan tidak salah penerapan maupun langkah-langkah yang perlu kita perhatikan. Nah, ini fungisida topsin ya para sahabatku, bahan aktif metil tiovanat, yaitu untuk pencegahan. Ketika tanaman kita sudah terserang penyakit, maka kita lakukan pencegahan supaya tidak menular ke yang masih sehat ya, yang masih belum terkena itu bisa diobati ataupun dicegah oleh topsin. Kemudian kalau sudah tidak dapat dicegah, kita melakukan langkah yang ketiga, langkah terakhir itu adalah pengobatan, pengendalian ya para sahabatku. Kita berganti lagi ke fungisida yang lebih tinggi bahan aktifnya. Nah, di sini saya menggunakan Ziplo. Ini nama produknya Ziplo dengan bahan aktif Ziram dari PT Frag Group ya. Ini PT-nya dari Frag Group dan nama produknya Ziplo. Ziplo ini berfungsi untuk penanggulangan ya para sahabatku ya, untuk pengendalian ya. Ketika tanaman kita itu sudah terserang dan tidak dapat kita cegah, maka kita harus memakai pengendalian yaitu pengobatan, dan insya Allah tanaman kita sampai finish tidak ada gangguan lagi ya. Namun cara penyemprotannya dan dosis itu tergantung dengan serangan ya para sahabatku ya. Di sini sudah ada anjuran pakainya, jadi kita tidak boleh melebihi anjuran yang sudah tercantum pada kemasan tersebut. Oke, kalau untuk insektisidanya, terutama untuk inseknya ya para sahabatku ya, itu sudah saya kemas juga. Itu kalau untuk kutu kebul saya menggunakan Agus,
Dan bisa juga para sahabatku menggunakan merek yang lain, yang jelas bahan aktifnya Diaventuron ya para sahabatku ya. Kemudian kalau untuk kutu trip saya menggunakan ini ya para sahabatku ya, Demolis ya para sahabatku. Nah ini untuk kutu trip. Kemudian kalau untuk yang hama-hama lain itu cukup inseksida yang murah-murahan. Nah seperti ini ya, Postin maupun Biokron juga bisa. Kemudian kalau untuk hama yang lunak kita gunakan ini ya para sahabatku ya, pakai Sibutok. Dan kalau untuk nutrisinya saya gunakan hantu para sahabatku. Itu juga kalau dosis kita sesuaikan dengan kondisi tanaman kita seperti apa. Nah itu dosisnya bisa kita kira-kira lah dari sini ya. Kemudian kalau JPT nya saya menggunakan ini para sahabatku, Big Strong ya, ini JPT nya kuat. Kemudian kalau untuk pupuk organiknya saya pakai ini ya para sahabatku, Biotek organik. Kemudian kalau pupuk kimianya simple para sahabatku, cukup pakai Mutiara ini, Mutiara 1616 ataupun NPK yang lain juga bisa ya para sahabatku. Dan inseknya hanya Kurakron beserta Regen beserta Pastak juga, itu bisa, itu racun murah semua ya para sahabatku ya. Semoga dimanapun toko itu ada itu ya inseksida yang saya gunakan itu ya. Dan kalau ini ya para sahabatku ya, kembali lagi ke fungisida. Kalau yang cair saya hanya menggunakan Explore ya, ini dari DGW, ini fungisida cair plus JPT. Jadi udah satu produk itu dua kinerjanya ya para sahabatku. Oke, semoga paham ya para sahabatku ya. Sampai sini dulu, besok kita gabung lagi, kita sambung lagi tentang pembahasan mengenai fungisida yang kita aplikasikan ke tanaman kita dari awal hingga finish kita metik hasilnya ya para sahabat. Karena ini sudah cuacanya sudah hujan lagi, kita stop dulu sampai sini ya para sahabatku ya. Kita sambung besok. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan yang baru gabung di channel ini jangan lupa klik like, share, dan subscribe, dan tekan pula tombol loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan video saya yang baru tentang mengenai tutorial perawatan tanaman cabai merah. Oke, sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.